isomania ya. Waalaikumsalam nggak ini dari pusat di warung ya. Ketika apalagi di dalam pandemi ini ada kadang percontohan sebuah gotong royongan. Contoh mungkin ketika ada orang yang isolasi mandiri, mungkin tetangganya ada yang mengirim sarimi, ada yang mengirim beras. Nah itu salah satu bentuk dari sebuah gotong royong. Ada sebuah kolaborasi. Ketika ada kolaborasi, ada kepedulian, tumbuhkan rasa empati kepada sesama, ya, bahwa kita merupakan satu tubuh. Ketika tetangga kita, ketika teman kita melaksanakan sakit ataupun dan lain sebagainya, maka kita bisa merasakan seperti itu. Sehingga dari hal itu kita bisa berbagi. Nah, karena saya pakai dulu sehingga ada rasa berbagi. Kita terapkan kepada anak didik kita, Bapak Ibu. Siap Bapak Ibu ya? Insya Allah. Selanjutnya, kemudian yang keempat, Arabiu ya. Ini ada pelajar Indonesia yang mandiri. Mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Mandiri sebetulnya mandiri ini sering kita tanamkan sejak dulu, sejak kecil. Sebagai contoh, ya, anak-anak ketika kadang anak-anak ingin memakai baju itu kan sok milih sendiri ya. Nah itu jangan kita yang memilih sendiri, jangan, biarkan anak berkreasi, biarkan anak bermandiri dan bukan anak yang dengerin. Iya silakan berkreasi, anak bisa mandiri bertanggung jawab. Ya ketika ada kesalahan, contohnya anak mau ke undangan kok pakai baju renang, itu kan harus kita ingatkan. Ya, kemandiriannya itu ya, sebetulnya dari kecil kita sudah diajarkan kemandirian. Intinya bagaimana dia dalam kemandirian itu ya, dia bisa mengakui kekurangannya dan merasakan kelebihannya itu tim mandiri. Sehingga apa? Kesadaran akan diri dan siapa yang dihadapi, sehingga nanti regulasi diri. Ketika dia mengakui kekurangan kelebihannya, bisa mendapatkan diri di sekolah maupun di masyarakat. Gitu yang mandiri ya. Nek, Pak Ujang. Oke, yang kelima ini bernalar kritis ini ya. Bernalar kritis Bapak Ibu, ini poin yang kelima dari bagian profil pelajar Pancasila. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengapresiasi dan menyimpulkannya. Ya, contoh seperti ini. Pendapat Bu Ita itu baik, tapi mungkin nanti ada pendapat yang lain. Ini satu bernalar kritis. Ya. Sehingga ketika kita bernalar kritis, siswa diajarkan bernalar kritis. Saya yakin bukan hanya dari mapel saya yang dihadapi. Sebagai contoh, Bapak Kadi mengajarkan tentang kelistrikan. Mengajar kelistrikan, mungkin anak-anak silakan dicoba di rumah membayangkan kelistrikan ini yang simpel seperti apa kabel-kabelnya itu masuknya, sehingga ada nalar kritisnya. Sehingga kita harus membangun atau merangsang anak-anak untuk bisa bernalar kritis. Sehingga apa? Ya, kalau anak-anak tidak mempunyai rasa nalar kritis, saya yakin akan dipengaruhi oleh budaya-budaya yang merusak bangsa. Sebagai contoh, yang sekarang banyak sekali berita-berita menyimpang berkaitan dengan corona. Ketika anak tidak mempunyai nalar kritis, saya akan percaya kepada YouTube. Padahal YouTube belum tentu betul. Nah, setelah memperoleh proses anak-anak, contohnya menerima informasi. Jadi kalau memperoleh informasi itu anak-anak kita ajarkan jangan ini ya, secara objektif. Jangan saklek percaya, tetapi harus benar-benar kita analisis sehingga kita evaluasi. Setelah dianalisis, direfleksikan sehingga bisa menyimpulkan sebuah keputusan yang tepat. Itu bernalar kritis. Nah, ini hal yang mudah, mungkin bisa dilakukan, dicontoh dengan
kerja kelompok gitu ya, kerja kelompok ataupun tugas-tugas proyek dan lain sebagainya, itu mungkin bisa dipraktekkan dalam sekolah. Kemudian Pak Ujang, ini yang terakhir, ini ada kreatif. Ini kreatif yang terakhir dari profil pelajar Pancasila. Pelajar kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar atau melihat atau membaca berita bagaimana anak-anak bangsa menciptakan sebuah produk. Mungkin Bapak Ibu ada yang mengetahui produk apa dari anak siswa kita sekolah mungkin di Indonesia. Ada yang ingat? Ada yang ingat produk apa yang sudah dihasilkan oleh anak didik di Indonesia? Itu ada SMK mungkin, ada mobil SMK, terus apalagi ada helm anti itu ya dulu ada, dan juga ada mungkin insya Allah nanti di kita ada nanti printer dari TKJ, mungkin printer pakai Bluetooth ya. Mungkin juga nanti ada sepeda motor memakai air keran. Bisa saja, apa sih nggak bisa? Ya itu. Ya jadi ketika ada rasa kreatif, anak-anak jangan jangan dilarang. Kita tumbuhkan yang kreatif dengan apa? Merangsang seperti ini. Saya yakin anak-anak mempunyai nalar kreatif nanti. Intinya bagaimana elemen kuncinya di sini itu yang pertama menghasilkan gagasan yang orisinil, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil, sehingga dari konvensional menjadi yang modern intinya gitu ya. Jadi sesuatu yang mungkin sudah lewat zaman tapi siswa bisa berkreatif bagaimana caranya ini menjadi yang lebih simpel. Kita rangsang, kita tanamkan dengan contoh-contoh, mungkin Bapak Ibu lebih paham bagaimana contoh untuk merangsang tersebut. Mungkin itu Bapak Ibu ya. Sekilas ini teman-teman saya yang sekarang juga masih kita berkomunikasi, ada rangganya juga. Iya, ini maaf ya. Ada status yang sama tentunya. Teman-teman saya juga tetap masih berkomunikasi perihal bagaimana sekolah penggerak ini. Mungkin itu ya Bapak Ibu. Ada yang bisa disampaikan, silakan dari Bapak Ibu. Ada yang mau disampaikan sehingga nanti bisa dijawab mungkin oleh temannya sendiri tentang profil pelajar Pancasila. Intinya bagaimana bagaimana bisa merangsang anak didik kita ya. Bagaimana kita merangsang anak didik kita untuk bisa menjadi seorang yang berprofil pelajar Pancasila. Saya yakin profil Pancasila ini sudah mewakili dari rukun Islam. Saya yakin seperti itu. Jadi tidak sembarang ya Menteri Pendidikan itu mencanangkan profil pelajar Pancasila itu semata-mata goal setting bagi sekolah penggerak agar menjadi insanul yang karim, yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salam Nabi Muhammad. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Intinya ibu-ibu yang saya sampaikan ini jangan puas ya. Betul, jangan puas. Cari lagi ya. Narasi-narasi cari lagi berkaitan dengan profil pelajar saya, silakan dicari lagi sehingga nanti bisa disampaikan kepada anak didik kita. Itu ya Bapak Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan, nah saya akhir nanti dilanjutkan oleh Pak Ujang tentang mungkin penugasannya. Kurang lebih tadi sudah sangat jelas sekali oleh Bapak Busani. Mungkin di sini saya kurang pantas ya untuk menyampaikan ini. Kemarin pun saya mengikuti komite pembelajaran itu sebenarnya salah jalan. Gitu. Saya masuknya ke grup IPA IPS, udah lama, gitu kan. Terus yang kedua saya berelaborasi kemarin dengan teman-teman yang sudah berpengalaman di SMK negeri. Nah, bahkan mereka tinggal sudah S2 S3. Yang dari swasta saya kemarin dari 19 orang cuma 2 orang.
SMK Muhammadiyah Selawi sama SMK Al-Quran yang lainnya SMK negeri semua. Bahkan di sana saya menjadi dua pertanyaan, apakah iya saya guru IPA gitu. Padahal Pak Amin hanya minta teman saya, loh kok saya masuk itu, udah ikuti saja. Tapi sebenarnya ini sama dari yang disampaikan Pak Munib atau mungkin yang ada di rumpun saya juga sama. Tadi sudah sangat jelas sekali. Jadi intinya terkait definisi profil pelajar Pancasila itu intinya ya jadi profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter. Jadi intinya lulusan yang dari kita itu minimal. Sebenarnya PK itu kalau menurut saya itu mungkin teman-teman juga sekarang sudah terbayang ternyata PK itu berat. Nah, kemarin saya mengikuti komite itu, waduh berat sekali. Sebenarnya berat, tapi kalau sudah tercebur ya kita harus berenang. Jadi intinya berat sekali karena di sini sudah jelas sekali ya. Jadi profil lulusan yang bertujuan untuk yang menunjukkan karakter, nah, karakter yang seperti apa yang kita tunjukkan setelah lulus dari SMK Al-Quran ataupun kompetensi apa yang mereka dapat. Ya, itu yang diharapkan yang diharapkan atau diraih atau menguatkan nilai-nilai Pancasila. Di sini tadi sudah disampaikan sampai kepada Pak Hussein, ada peserta sama Hussein. Sebenarnya itu namanya mungkin Bapak Ibu sudah mengenal kemarin, namanya adalah bahasanya adalah pemangku kepentingan kalau masalahnya. Jadi di kita ada beberapa pemangku kepentingan dari mulai komite, mungkin yayasan, kepala sekolah, wakil guru dan sebagainya sampai kepada teknik sampai kepada tadi Pak Hussein. Itu namanya pemangku kepentingan yang ada di sekolah tahun. Saya hanya menggarisbawahi saja sebenarnya intinya lulusannya mau seperti apa gitu kan, mungkin seperti itu dulu kita ya. Jadi kita memang berat ya, yang dari PAI, yang dari kejuruan, yang dari semua stakeholder yang ada di sebuah grupon ya, pemangku kepentingan yang ada di sebuah grupon sudah berat karena tujuannya sudah jelas. Jadi di profil penunjukan saya tujuan sudah jelas karena menunjukkan karakter. Nah, karakter seperti apa? Nah, PAI mau menciptakan karakter seperti apa Bu? Nah, semuanya kita harus punya tujuan ya. Maka kemarin sama disampaikan oleh Pak Amin, kita harus punya capaian pembelajaran ya kan, karena itu tujuannya di situ. Jadi biar lulusannya ini mau seperti apa ya, mau digojok seperti apa gitu ya. Bagus sih bagus, sebenarnya tujuannya pasti bagus semua, cuma kan pasti berbeda-beda. Yang dari BDP mau seperti apa, yang dari TKJ mau seperti apa, yang dari TPS mau seperti apa. Nah itu jadi sebenarnya berat gak berat ya, kita jalani bersama-sama. Jadi menunjukkan karakter ya dan kompetensi. Nah, kompetensi seperti apa dari jurusan itu ya. Jadi semua pemangku kepentingan di sini harus sinergi ya. Jadi harus saling apa namanya ya saling berkesinambungan kalau masalah. Jadi ini seperti itu. Jadi di profil pemuda pelajar Pancasila itu ya profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter. Karakter seperti apa? Karakter seperti apa dan kompetensi yang seperti apa yang mereka dapatkan dari sini. Ini seperti itu. Ya tadi ya kalau melihat dari nilai luhur budaya kan jelas. Tapi kan kalau kita SMK, mungkin kita balikan lagi kompetensi seperti apa yang kita kasihkan kepada mereka, atau karakter seperti apa yang kita terapkan kepada mereka. Itu seperti itu. Mungkin Bapak Ibu mungkin sudah lebih paham, lebih jelas. Itu terkait dengan sedikit penyampaian barangkali tadi tidak tersinggung oleh Bapak Monitor saya. Selanjutnya ini tadi saya diminta untuk menyampaikan ini. Kalau Bapak Ibu masih melihat dengan materi yang tadi, insya Allah masih